hal syariah ini, teman-teman, emang syariah itu cakupannya apa saja sih? Emang aturan itu ngatur apa saja sih? Teman-teman, tentunya kita tahu bahwa kita itu punya interaksi, ya, interaksi, baik itu interaksi dengan atau terhadap sang pencipta maupun interaksi terhadap atau dengan sesama makhluk atau sesama manusia, kan, dengan makhluk yang lainnya juga, ya teman-teman, ya. Nah, itu cakupan syariah itu mencakup semuanya itu, ya. Jadi ada dua hal, ya, secara vertikal, ada secara horizontal, ya. Jadi ada hablum minallah dan hablum minannas yang diatur oleh syariah, ya. Nah, seluruh aspek kehidupan, teman-teman, ya. Saya bilang kalau ada yang namanya kalau dalam diri kita itu ada yang namanya keyakinan atau akidah. Kemudian setelah ada keyakinan, ada yang namanya perbuatan yang nyata, yang kelihatan, juga yang budi pekerti atau akhlak, gitu, teman-teman. Nah, ini tiga hal ini ya semuanya diatur dalam syariah. Mungkin kalau di atau buku atau yang lainnya gitu, teman-teman, ada tulisan Islam, akidah, syariah, akhlak. Itu sebenarnya sama aja, teman-teman, ya. Ini versi aja yang beda, teman-teman. Ya, ini lebih ke syariah itu mengatur apa aja, gitu, teman-teman, ya. Jadi aspek-aspek yang diatur oleh syariah itu apa aja? Ini semuanya, dalam hal keyakinan, dalam hal perbuatan maupun dalam hal beretika, itu semuanya diatur. Nah, cuman untuk yang kali ini, teman-teman, kita akan mengerucutnya itu adalah membahas tentang syariah dalam hal beramaliyah. Nah, amaliyah itu artinya perbuatan yang nyata, perbuatan yang kelihatan secara fisik, ya, bisa dilihat nyata, gitu, teman-teman. Kalau akidah, akhlak itu kan perbuatan yang itu mungkin perbuatan juga, ya, tapi bukan sesuatu yang kelihatan nyata, gitu, teman-teman, ya. Akidah itu semacam keyakinan, itu adalah hati yang berbicara, gitu, ya, hati yang melakukannya, gitu, ya. Kita berbuat apa yang kita yakini. Ya, jadi tidak bisa akhlaknya begini, itu akhlaknya begini itu karena akibat dari orang melakukan ini, gitu, teman-teman, ya. Nah, sementara amaliyahnya itu sendiri adalah sesuatu yang dilakukannya, ya. Nah, dalam hal amaliyah ini atau perbuatan ini dibagi menjadi dua. Ada amaliyah yang hubungannya dengan sang pencipta, ya, atau hablum minallah. Ada amaliyah atau perbuatan yang kaitannya dengan sesama makhluk hidup, ya, dengan manusia, dengan makhluk yang lainnya. Nah, nantinya, teman-teman, muamalah itu juga ketika berbicara muamalah antar sesama manusia, itu ada hal yang terkait dengan finansial, ya, ada terkait dengan non finansial atau terkait dengan harta dan terkait dengan non harta. Nah, untuk kali ini kita lebih mengerucut lagi nih, teman-teman, ya, syariahnya terkait dengan muamalah, ya, muamalahnya terkait dengan finansial, ya kan, karena kita di sini berada di sebuah industri finansial, gitu. Itu lebih mengerucut lagi. Ya, kita lihat lagi, teman-teman. Nah, jadi intinya syariah itu mencakup semua aspek, ya, teman-teman, ya, baik hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusia dengan sesamanya, sesama manusia ataupun sesama makhluk yang dengan makhluk yang lainnya. Semuanya. Nah, di dalam hal ini, teman-teman, ada sebuah kaidah dalam fikih, ya, terkait dengan ibadah maupun terkait dengan muamalah. Nah, ini segala macam rumus lah, teman-teman. Rumus ketika kita mau melakukan atau mau menjalankan syariah itu harus gimana, ya. Nah, kalau itu terkait dengan muamalah, ingat, dalam muamalah itu adalah boleh. Ini hukum asalnya. Asal dari segala sesuatu adalah boleh atau halal, kecuali ada dalil yang melarangnya atau menunjukkan atau menjadi alasan untuk hal itu dilarang. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka semuanya boleh dilakukan. Nah, sebaliknya kalau ibadah, semua dalam hal ibadah itu dilarang, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Gitu, ya. Jadi kalau ibadah, teman-teman, nggak ada perintahnya, dilakukan berarti haram, nggak boleh, ya. Orang melakukan puasa itu karena ada perintah. Kalau nggak ada perintah, dilakukan, nggak boleh. Orang puasa, syariahnya, aturannya itu kan dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, gitu, ya. Terus kemudian mau puasanya ngebleng, gitu. Ngebleng itu full, gitu, ya, seharian, gitu, ya. Nggak ada bukanya, ya. Nggak ada sahurnya, ngebleng terus. Boleh nggak? Itu malah nggak boleh, teman-teman.
Karena syariahnya, aturannya adalah puasa itu ya hanya dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Jangan dilebih-lebihkan. Gitu. Ya kalau dilebih-lebihkan nggak boleh. Atau sholat nih, misalnya sholat subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Mentang-mentang dapat closingan APE-nya 100 miliar. Waduh, APE 100 miliar ya. Gede banget tuh ya. Komisinya berapa tuh? Ya. Terus dia saking bersyukurnya, pokoknya mulai hari ini setelah saya mendapatkan APE 100 miliar ya, saya akan sholat subuh 5 rakaat. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Malah jatuhnya malah haram tuh kayak gitu. Tadinya malah diperintahkan ya sholat subuhnya dimodifikasi, nggak boleh. Ya, jadi sesuai aja yang diperintahkan. Ya, orang itu juga diberlakukan karena ada perintah. Kalau nggak ada perintah nggak dilakukan. Itu dalam hal ibadah. Nah, kalau hal muamalah justru sebaliknya kan ya, semua boleh kecuali ada larangannya. Jadi sebenarnya teman-teman, ketika kita bermuamalah, bukan kita nyari dalil perintahnya apa. Nah, yang kita perlu hati-hati adalah justru ini ada sesuatu yang dilarang nggak ya? Oh, kalau nggak ada ya berarti boleh. Berarti kita yang perlu kita cari tahu adalah hal yang akan kita lakukan masuk kategori dilarang apa enggak, gitu ya. Bukan kita nyari dalil perintahnya, bukan. Ya, kalau ibadah iya dalil perintahnya apa. Nah, ini mungkin seringkali teman-teman kita temui. Nggak ada dalilnya orang disuruh asuransi. Ya nggak ada, sampai kapanpun sampai hari kiamat pun nggak ada tuh perintah untuk berasuransi. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, berasuransilah, gitu nggak ada, teman-teman. Ya, perintah seperti itu nggak ada. Ya kan? Tetapi kalau kita secara umumnya gitu ya disuruh untuk menjaga, untuk berhati-hati, untuk melindungi anak-anak kita, jangan sampai lemah ketika kita tinggalkan, itu ada nggak? Ada di Al-Qur'annya. Ya cuman memang caranya itu bermacam-macam ya. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah dengan cara berasuransi. Nah, berasuransinya tentunya dengan asuransi yang sesuai dengan syariah gitu ya. Jadi asuransi masih umum kan gitu teman-teman ya. Boleh jadi asuransinya nggak sesuai syariah, boleh jadi asuransinya sesuai syariah. Tinggal kita lihat aja prakteknya di dalam asuransinya itu ada hal yang dilarang apa enggak. Selama nggak ada yang dilarang ya boleh-boleh aja. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah dalam hal bermuamalah itu lapangannya lebih luas dibandingkan dengan hal ibadah. Karena muamalah itu rumusnya adalah semuanya boleh kok, kecuali ada larangan. Nah, konsekuensinya dari adanya perintah dan larangan ini gini, teman-teman. Ada yang namanya hukum di dalam syariah. Hukum itu boleh atau tidak. Ya, dalam hal boleh atau tidak, ini ada gradasinya. Ya, kita ambil yang paling kiri itu ada yang sebelah kiri. Ya, anggaplah yang sebelah kiri ini adalah hal yang tidak boleh. Yang sebelah kanan, ya, tengah sampai kanan itu adalah hal yang boleh. Ya. Nah, di sini dalam hal tidak boleh ada tingkatan paling tinggi, artinya ketidakbolehannya itu benar-benar tidak boleh gitu ya, dilarang banget ya. Kalau dikerjakan dosa, kalau ditinggalkan berpahala. Apa itu namanya? Dalam hukum syariah namanya hukumnya haram gitu ya. Nah, kemudian turun ya, level tidak bolehnya itu turun ada namanya makruh ya. Di bawahnya haram ada yang namanya makruh ya. Itu masih nggak boleh ya, tapi nggak bolehnya katanya masih di bawah haram ya. Dikerjakan nggak apa-apa ya, tetapi kalau ditinggalkan berpahala. Jadi lebih baik ditinggalkan ya. Kalau haram harus ditinggalkan. Kalau makruh lebih baik ditinggalkan gitu ya. Nah, kemudian tingkatan yang netral ada yang namanya mubah. Mubah itu boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan, terserah ya. Nah, kemudian nanti yang boleh itu bisa jadi meningkat ya kebolehannya ya. Tingkatan yang selanjutnya adalah sunnah. Nah, sunnah itu dianjurkan untuk dilakukan. Kenapa? Ketika dilakukan adalah ada pahala di situ. Tapi kalau ditinggalkan nggak apa-apa juga. Ya, tapi kalau misalnya kalau dikerjakan dapat sesuatu, kenapa enggak kan gitu ya teman-teman ya? Kenapa ditinggalkan kan gitu ya? Lebih baik dikerjakan dong. Yes. Nah, kemudian ada yang tingkatan yang paling tinggi ya, yaitu bahkan diperintahkan. Itu sifatnya wajib ya, dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan malahan dapat dosa. Nah, ini degradasi dari hukum di dalam syariah itu sendiri teman-teman. Jadi ada haram, makruh, mubah, sunnah, dan wajib. Ya, ini kalau gitu ini kan biasanya dibagi dua aja kan, boleh atau nggak boleh. Nah, ini tingkatannya gradasinya seperti ini.
kemudian teman-teman dalam hal boleh atau tidak bolehnya kita lihat teman-teman ya. Emang kenapa kita boleh, emang kenapa kita nggak boleh, alasannya apa? Nah tentunya ketika sesuatu itu tidak diperbolehkan tentunya ada alasannya teman-teman. Jadi syariah itu nggak memperbolehkan atau memerintahkan atau melarang sesuatu itu bukan ngasal, tapi ada alasan-alasannya ya. Kita akan lihat kenapa sih ada sesuatu yang dilarang. Yang dilarang itu berarti kan sesuatu yang bisa sampai ke tingkatnya haram gitu kan, dilarang. Nah, ini prinsip larangan dalam syariat itu ada dua hal yang menyebabkan pelarangannya. Jadi ada ilat, ada alasannya teman-teman. Kenapa kok sesuatu dilarang? Jadi sesuatu dilarang itu bisa terjadi bisa karena zatnya atau objeknya itu sendiri, ya. Kalau objeknya itu yang memang sudah haram, diapain pun, diapakan di model kayak apapun, tetap itu tidak boleh diapa-apain, tidak boleh diambil, tidak boleh dikonsumsi, ya, tidak boleh kita miliki, gitu ya. Tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum, karena zatnya dari objeknya memang haram, ya, kecuali memang dalam keadaan darurat aja ya. Kalau darurat beda, ya, ini dalam keadaan normal, ya, dalam keadaan normal ini nggak boleh sama sekali, ya, secara zat. Jadi misalnya yang secara zat apa? Ada misalnya daging babi, khamr atau minuman yang memabukkan, bangkai, darah, terus yang berjenis itu nggak boleh kita konsumsi, ya, dalam keadaan normal ya. Tapi dalam keadaan darurat itu beda ya. Darurat untuk mempertahankan kehidupan itu beda lagi ya teman-teman. Tadi kita balik lagi tuh yang ke karakteristik dari syariah, kemaslahatan yang dijunjung tinggi. Dalam keadaan normal itu nggak boleh ya. Berarti kalau gitu, kalau zatnya nggak boleh, babi misalnya mau diapakan pun, dimasaknya dengan cara apapun nggak bisa, tetap aja. Khamr diminumnya, sebelum minum baca bismillah, baca doa ya, baca apa aja gitu teman-teman, nggak boleh juga, karena secara zatnya memang sudah diperbolehkan gitu ya. Nah namun ada juga nih teman-teman hal yang dilarang bukan karena mungkin zatnya itu boleh, secara objek itu sesuatu yang mubah, sesuatu yang diperbolehkan, gak ada masalah, tetapi karena ada cara atau ada sesuatu yang menyimpang, maka dia tidak boleh. Nah, yang disebut dengan zat atau selain objeknya. Ya. Nah, selain objek menjadi dua. Mungkin karena transaksinya, mungkin karena akadnya. Transaksinya tidak sesuai dengan syariah, akadnya tidak sesuai dengan syariah. Maka yang sejatinya itu sesuatu yang diperbolehkan, jadinya tidak boleh, ya, oleh karena prosesnya. Misalnya apa? Dari transaksi adanya unsur horor yang dilarang pastinya teman-teman ya. Adanya unsur riba, adanya unsur perjudian atau maisir, adanya suap, batil itu sesuatu yang tidak sah ya, transaksinya nggak sah ya. Ada tadlis atau penipuan, ada ihtikar ya. Ihtikar itu ya sejenis penipuan juga ya, lebih spesifiknya adalah nimbun gitulah teman-teman. Kemudian ada yang namanya bai'un najash. Bai'un najash itu penjualan palsu gitu ya. Nah, harta uang misalnya, secara objek kan uang halal, boleh ya, boleh kita miliki, boleh untuk kita belanjakan, halal secara objek. Tetapi manakala transaksi yang digunakan untuk menghasilkan uang tersebut itu transaksi yang mengandung horor atau riba atau maisir atau riswa atau batil atau tadlis atau ihtikar atau bai'un najash atau bahkan ke semuanya ini, maka yang kita dapatkan itu adalah haram, nggak boleh ya, buat kita itu nggak boleh berarti gitu ya. Nah kemudian berdasarkan akad ya, karena akadnya nggak sah atau batil, akadnya itu ta'alluq ya, akadnya itu akad tu inwan ya. Nah itu menyebabkan yang tadinya uang itu harusnya boleh dimiliki sama kita ya, oleh karena kita mendapatkan dari halal tersebut, maka menjadi haram buat kita gitu ya. Nah, horor itu sesuatu yang nggak jelas, nggak pasti ya teman-teman ya. Riba itu nanti ada ya, di depan nanti akan kita bahas ya, horor, riba, maisir, tiga itu akan kita bahas ya. Nah, batil itu nggak bagus, nggak sah lah ya, akadnya ya, batal lah istilahnya, batal sahnya akadnya ya, itu menyebabkan transaksi yang diperbolehkan atau menyebabkan apa yang kita dapatkan menjadi haram. Ta'alluq itu adalah sebuah akad yang tergantung terhadap keadaan yang lainnya atau terhadap akad yang lainnya. Nah,
misalnya mungkin teman-teman pernah kali ya membaca di artikel atau di mana gitu ya, orang jual rumah ya, tapi syaratnya dia harus dinikahin dulu ya. Berarti kalau nggak akan terjadi jual beli rumah kalau nggak ada pernikahan. Nah, itu termasuk contoh taluk, contoh gampangnya teman-teman. Gitu ya. Akad 2 in 1, yaitu ada 2 akad dalam satu transaksi, itu nggak boleh. Misalnya apa? Nah, 2 akad dalam satu transaksi itu biasanya digunakan untuk mengelabui riba, teman-teman. Ya, satu contohnya gini aja deh. Ada orang mau pinjam uang, ya, datang ke temannya gitu ya. Misalnya katakanlah si A ya. Si A ini butuh uang ya kan, misalnya untuk biaya sekolah anaknya gitu ya, butuh banget. Terus datang dia ke si B temannya. Nah, si B ini misalnya dia jualan ya, jualan misalnya jualan handphone lah ya, katakan jualan handphone yang gampang lah ya, jualan handphone, tukang handphone dia si B ini. Datang, B, saya mau pinjam uang dong 1 juta. Buat apa sih ini anak saya mau sekolah, saya belum bayar sekolah nih, belum ada biaya pendaftarannya, ada seragamnya, saya masih kurang 1 juta gitu sih, kata si A. Terus kata si B, karena si B itu otaknya bisnis, teman-teman, udah otak bisnisnya jalan tuh ya, karena dia bisnismen gitu ya, pengusaha handphone gitu ya. Terus dia bilang sama si A, gini aja deh, saya ini kan jualan, kamu tahu sendiri kan ya. Ya, kamu juga ini juga deh, bantu jualan saya juga dong. Ya, kita jadi saling saling memberi lah ya, gitu ya, saling bermanfaat juga, kata si B. Gimana ceritanya, B? Gini, saya kan jualan handphone. Kamu ambil handphone saya deh, gitu ya. Nah, orang saya mau pinjam uang kok saya suruh ngambil handphone kamu sih? Iya, tenang aja, nanti uangnya dapat kamu, gitu, kata si B. Emang gimana caranya? Gini, kamu beli handphone saya, tapi kamu belinya ngutang, ya nggak usah bayar sekarang, karena saya tahu kamu nggak punya duit kan, buktinya kamu datang ke saya tuh minta minjem uang, ya. Ya udah, harganya berapa emangnya, B? Ya udah, ini handphone harganya 1.200.000, ya, 1.200.000, kata si B. Terus tenang aja, kamu bayarnya kapan aja deh, mau bayar kapan, misalnya bulan depan juga boleh ya, 2 bulan lagi juga boleh, atau mau nyicil juga boleh ya, tapi kita tunggu aja jatuh temponya bulan depan ya, sebulan aja ya, nggak usah lama-lama ya, biar uang saya muter gitu modalnya, kata si B. Ya gak apa-apa sih, sebulan saya kembaliin, saya mau ngutang sebulan cuma 1 bulan doang gitu. Oke, sebulan ya, gini aja, ini handphone kamu beli ya, kamu ambil nih ya, istilahnya berarti kamu beli handphone saya ya, tapi bayarnya nanti bulan depan, harganya 1.200.000. Terus siapa yang duit? Saya pengen duit, B, kata si A. Tenang aja, udah kamu terima aja dulu nih ya. Saya nggak harus tahu dulu gimana ceritanya nih. Oke, ini kamu ambil dulu nih HP ya, anggaplah kamu sudah beli HP saya, bayarnya bulan depan 1.200.000. Nah, kamu kan butuh duit. Nah, handphonenya sini saya beli, saya bayarin 1 juta. Dapat nggak si B 1 juta? Dapat ya. Kemudian si A dapat 1 juta pinjamannya. Kemudian si B dapat berapa? 1.200.000. Mungkin untungnya 200.000 lah ya, karena mungkin handphonenya harganya 1 juta. Dia dapat 1.200.000 ya, sehingga dia dapat keuntungan 200.000. Dia mengeluarkan 1 juta. Nah, itu adalah cara-cara untuk mengelabui riba. Sebenarnya itu riba gitu teman-teman, karena pada dasarnya pada prinsipnya si A itu meminjam uang kepada si A. Itu ada berapa transaksi tuh? Jual beli campur hutang ya. Hutang kemudian dia juga harus melakukan jual beli. Ada 2 transaksi di dalam 2 akad di dalam satu transaksi. Gitu. Ya, jadi itu yang tidak diperbolehkan. Ya, nah kalau nanti ada pertanyaan nih teman-teman dari nasabah, misalnya di dalam asuransi itu kan bukannya ada dua akad ya, ada akad tabaru, ada akad tijaroh, ada akad wakal bidujroh. Nah, ini nanti akan kita kupas juga teman-teman. Ya, jadi teman-teman gimana sih bermuamalah itu sesuai syariah? Cara kita tahunya gimana? Gampang aja teman-teman. Selama apa yang kita lakukan tidak termasuk dalam kategori hal-hal yang dilarang, ya maka itu bisa dikatakan transaksi atau muamalah kita sesuai dengan syariah. Gitu ya. Jadi kita bisa screening begini teman-teman. Ya, mulai kita lihat, mulai kita transaksi. Ya, kita lihat dulu nih.
jadi objeknya. Objek yang kita transaksikan, apakah, pertanyaan berarti apakah hal yang kita transaksikan atau objek yang kita transaksikan itu termasuk dalam kategori objek yang dilarang apa tidak, gitu ya? Atau jasa yang kita mau gunakan itu termasuk jasa yang dilarang atau tidak? Itu pertanyaannya, ya. Apakah dilarang? Ya, kalau emang dilarang, berarti stop jadi objek tersebut, ya. Berarti cari objek yang lainnya. Itu nggak boleh tuh, karena secara objeknya sudah secara objek sudah dilarang, berarti cari objek yang lainnya, nggak bisa tuh diketik-ketik lagi. Gitu ya. Misalnya apa? Minuman keras, daging babi, darah, bangkai. Nah itu tidak boleh tuh, berarti tidak boleh ditransaksikan tuh, nggak bisa dilanjutkan lagi transaksinya. Ya, cari transaksi untuk objek yang lainnya. Ya, itu kalau dilarang. Tapi kalau misalnya tidak, ya berarti bisa diteruskan. Ya, nah meneruskan itu bukan berarti langsung halal, langsung boleh, langsung enggak. Kita lihat lagi, di screening lagi, ya. Selain zatnya, transaksinya, akadnya dan sebagainya, administrasinya masuk kategori yang dilarang nggak, atau nyerempet sesuatu yang dilarang apa enggak, gitu ya. Nah, seperti misalnya di dalamnya ada horor, ada riba, ada maisir, ada kezoliman, ada bayi najis, ada yang lainnya ya yang dilarang apa enggak? Ya kalau memang iya berhenti, ya berarti cari cara yang lainnya. Tetapi kalau cara-caranya juga sesuai dengan syariah atau tidak ada cara-cara yang terkait hal yang dilarang, maka boleh dilakukan. Ya, dengan demikian bisa dikatakan apa yang kita lakukan dalam bermuamalah itu sesuai dengan syariah. Itu teman-teman. Ya ini atau screening ketika kita melakukan praktek muamalah. Jadi pertama lihat objeknya, kemudian dilanjut setelah objeknya clear, itu tidak dilarang, ya sesuai syariah boleh ya. Kita lihat lagi secara prosesnya atau secara selain zatnya itu dilarang apa tidak, gitu ya. Kalau memang tidak ada hal yang dilarang, ya udah berarti muamalah kita, apa yang kita transaksikan sesuai dengan syariah. Berarti apa hukumnya? Boleh, gitu teman-teman. Ya. Ya. Sebentar. Oke, jadi intinya teman-teman ketika kita bermuamalah, ya kita lihat ya teman-teman ya. Ini aja gampangnya teman-teman. Ya, jadi nggak usah susah-susah, nggak usah nyari-nyari emang muamalah kita diperintah apa enggak. Justru kita cari taunya apakah muamalah kita sesuai apa, ada sesuatu yang dilarang apa enggak. Ya bukan kita nyari perintahnya mana ya, karena kalau kita ketika mau nyari perintah yang benar-benar perintah yang spesifik, itu kita nggak bakalan nemu, gitu ya. Maka yang perlu kita cari tahu hanya yang ininya aja, yang dilarang itu apa, gitu aja. Karena muamalah itu cakupannya luas teman-teman. Kalau mencari yang diperbolehkan itu lebih banyak daripada yang dilarang. Makanya lebih gampangnya apa? Cari sesuatu yang alasan dilarangnya apa, sehingga kita bisa menghindarinya, gitu aja. Nah, kemudian teman-teman, di dalam sebuah negara, di dalam sebuah wilayah, ketika bicara tentang ekonomi, transaksi, itu sebenarnya siapa sih yang punya wewenang untuk berijtihad mengatakan atau mengambil keputusan bahwa itu boleh atau nggak boleh? Nah, teman-teman, dalam transaksi ini kan sesuatu yang bisa dibilang tidak ada yang sudah pasti begini, ini diperintahkan begini, boleh begini. Ada hal-hal yang banyak, bahkan ya, banyak hal-hal yang secara gamblang itu belum ada. Ya, adanya mungkin ada kiasnya, ada mirip-miripnya mungkin ada, tapi secara langsung, secara secara pasti, secara itu belum tentu semuanya ada. Nah, maka di sini perlu sekali ya ada sebuah peran yang berijtihad ya untuk menentukan hukumnya itu apa sih sebenarnya. Dan tentunya dalam hal berijtihad ini juga ada dasarnya, tidak asal ijtihad. Namanya ijtihad itu kan sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh itu berarti dari segala aspek itu benar-benar dikaji secara mendetail ya, dikaji secara cermat, gitu ya. Nah, ini teman-teman dalam hal berijtihad ini landasannya juga banget teman-teman. Bukan cuman satu aja landasannya ya. Jadi mulai dianalisa hukumnya ya, berdasarkan dalil-dalil ini, ada dalil yang disepakati, ada yang diperdebatkan ya, dan semua ini biasanya untuk ijtihad menentukan hukum dalam ekonomi syariah.
Yang disepakati tentunya ada 4 hal, teman-teman, ya. Ada Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas. Ya, artinya tidak ada jumhur ulama itu setuju ya untuk menggunakan dalil yang bersumber dari 4 sumber ini, gitu ya. Al-Quran itu firman Allah, kemudian hadis itu perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau diamnya Nabi, itu namanya hadis, ya. Kemudian ijma itu adalah konsensus para ulama atau kesepakatan para ulama. Qiyas itu pengkiasan aja, teman-teman. Jika misalnya A sama dengan B, terus A boleh, maka B juga boleh, gitu. Ini contoh ringannya, gitu, teman-teman. Ya. Nah, sementara dalil yang diperdebatkan ini masih ada kemungkinan untuk digunakan. Ya, jika misalnya ada dari 4 hal itu tidak ditemukan secara pastinya, ya berarti bisa jadi ini yang di bawah ini yang diperdebatkan, ya, bisa digunakan, gitu ya. Tapi yang paling pokoknya itu adalah yang 4 hal di atas tadi, teman-teman. Ya, ada istihsan, istislah, istishab, urf, saat azariyah, syar'u man qablana, mazhab sahabi. Ini yang biasanya dikatakan yang digunakan. Nah, kemudian ini, teman-teman, sebenarnya kita mau menunjukkan bahwa DSN Majelis Ulama Indonesia itu kan yang ini ya, berijtihad, atau mereka itu yang biasanya mengeluarkan fatwa satu transaksi, misalnya perbankan atau asuransi dikatakan boleh atau tidak boleh, kan gitu, teman-teman. Akhirnya ada kan. Nah, ini dasarnya ini, teman-teman. Ya. Nah, kemudian dalam berijtihad, ya, DSN ini menggunakan 2 hal ini, teman-teman. Ya, 2 hal atau 2 kaidah ini. Tafriq al-minal haram, pemisahan dari unsur halal dari yang haram. Kemudian kaidah i'adah an-nazar. Jadi telak ulang itu selalu dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Syariah Nasional. Gitu ya. Jadi ternyata Dewan Syariah Nasional membuat fatwa tentang asuransi, ya, itu tidak serta-merta sehari jadi, apalagi sejam 2 jam, enggak, ya, karena banyak yang harus dikaji. Ya, kalau lihat dari sumber dalilnya aja ini luar biasa sekali, teman-teman. Dari 4 ini aja yang dalil-dalil yang disepakati, dalil pokok ini aja, teman-teman, itu banyak sekali. Apalagi kalau misalnya terjadi deadlock misalnya di sini, belum ditemukan nih secara pastinya, gitu ya, berarti bisa saja akhirnya menggunakan yang lainnya, gitu, teman-teman. Jadi ya, nah, ini hal-hal yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi alangkah kurang bijaknya ya kalau misalnya ada di antara kita mengatakan misalnya, gitu ya, asuransi itu kan halal, boleh kan karena kata DSN, ya, kata DPS, gitu kan. DPS juga manusia, gitu kan, ya. Kemudian dia juga bisa dibayar dan sebagainya. Ya, itu kurang bijak banget ya, teman-teman, ya, karena ya memang DSN MUI inilah ya yang punya punya wewenang lah ya, teman-teman, ya, diberi wewenang untuk melakukan ijtihad ini, gitu ya. Dan luar biasanya, teman-teman, orang yang berijtihad ini, ya, kalau memang hasil ijtihadnya itu mungkin bisa benar atau mungkin bisa salah. Kalau benar hasil ijtihadnya, maka dia dapat kebaikan 1, ya. 2, ya, kalau hasil ijtihadnya itu adalah hal yang benar, itu dapat kebaikan 2, ya. Meskipun dia salah, tetap dapat kebaikan. Jadi kalau salah ternyata keliru, maka tetap dapat kebaikan. Ada 1 kebaikan. Dan luar biasanya DSN MUI ini kan selalu melakukan telaah ulang. Dan ketika misalnya ditemukan, ini kayaknya kurang nih, pas nih, akan disempurnakan dan seterusnya, gitu, teman. Ya, jadi nggak gampang ya, teman-teman, membuat fatwa itu tidak gampang ya, tidak semudah yang kita katakan, gitu ya. Mungkin banyak ya, ada mungkin ya, itu kan kata MUI, gitu kan, MUI itu siapa, gitu kan. Itu juga manusia juga. Oke, ya, itu sebenarnya kayaknya sih kurang bijak ya kalau seperti itu. Oke, teman-teman, kalau gitu ternyata waktu istirahat sudah sampai nih.